berebut bola, kamu mikirnya gimana? Pengen berebut tapi bolanya nggak berebut. Atau ketika kamu syuting, kamu scanning, terus kamu lihat ada area yang lebar, baru kamu berpikir, saya syuting. Pernah nggak? Pernah. Tapi pernah nggak tanpa kamu berpikir, tiba-tiba kamu syuting aja? Pernah nggak? Pernah juga kan? Kayak Radit misalkan di tahun kemarin saya kasih contoh tadi. Ketika dia kena kartu merah, gandol pemain lawan, apa dia berpikir, tak gandolnya disini? Enggak. Saya konfirmasi ke Radit, ternyata dia nggak berpikir. Itu spontanitas saja. Nah itulah yang dimaksud bawah sadar seseorang. Alam bawah sadar itu. Alam bawah sadar di dalam pemain sepak bola, ketika kalian wawasannya udah ada di bawah alam sadar kalian, itu akan menjadi sebuah otomatisasi, otomatis melakukannya. Jadi nggak perlu berpikir lagi. Penyakit anak-anak di usia kalian, bukan penyakit, kekurangan anak-anak di usia kalian adalah malas berpikir. Atau terjadi sebuah otomatisasi karena hafalan. Ya enggak? Karena hafalan. Tapi kalau otomatisasinya ini bisa menyesuaikan dengan keadaan, bukan hafalan, ini akan lebih istimewa lagi. Oke, saya kasih contoh lagi. Misal Mas Fakih Mandioli. Ini bedanya hafalan sama nggak hafalan. Otomatisasi yang hafalan. Oke, dulu. Kayak tadi, ini di mana? Saya bawa bola. Ketika saya otomatis saya kemana aja? Ke kanan kan? Ini otomatis saya nggak berpikir. Saya dapat bola, saya langsung otomatis ke kanan. Ini hafalan. Apakah salah? Nggak salah. Tapi ketika ini trapping, kalau kita ada di level profesional ini dia trapping. Saya kesini ternyata dia udah baca, atau memang dibuka karena di belakangnya ada temennya yang siap covering dia. Awas ini trapping. Kalau di level profesional main taktikal kali. Kalau dia main sendiri taktikal individu di kantin. Kalau dia ada pemain lagi di belakang dia taktikal grouping namanya. Jadi kalau kesini otomatis. Tapi kalau nggak otomatis yang di bawah yang di secara sadar tadi, saya pasti berpikir, kaki kanan di belakang, kaki kiri di depan, berarti keseimbangannya lebih ke arah kanannya dia, berarti saya harus lari ke kirinya dia. Ini berpikir dulu secara sadar. Tapi kalau tidak secara di bawah alam sadar, otomatis itu tadi saya langsung. Ya, tapi kalau otomatisasi kalian itu bisa menyesuaikan sama keadaan, misalkan seperti ini, bawah lebih banyak lagi yang kalian pikirkan, gak cuma positioningnya dia. Karena bawahnya di sebelah sana, ngapain saya ke sana? Dia apa yang kalian lakukan dengan otomatisasi yang sudah terlatih, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, dengan berbagai ribuan bahkan jutaan variabel. Saya setiap momen bisa dia bergerak. Kalau kalian perhatikan kan bergerak, berarti kemana coba setiap momen kan kamu bergerak terus kan? Misalkan bergerak, saya kick ke sini, saya finishing touch for story ke bawah. Itu otomatisasi yang terlatih mengatasi situasi yang bermacam-macam, bukan hanya gerakannya ke sana. Paham nggak? Paham nggak maksudnya? Dia otomatis, tapi otomatisnya karena hafal. Makanya mudah dimatikan. Lawan Sriwijaya bisa cetak gol gak? Gak bisa kan? Padahal dia dominan. Kalau secara skill individu dilihat kasat mata kalah semua anak Sriwijaya lawan dia. Yang membuat pasti kalah. Tapi karena dia hafalan dan pemain kita pemain yang berpikir, juga yang berpikir, kadang-kadang bisa mematikan dia dengan mudah, nggak repotan. Cuma masalahnya kita nggak bisa cetak gol kan gitu. Kita memang nggak punya budget ya. Maksudnya dulu ada penalti menang gol. Itu contohnya. Nah sekarang yang mau kita bahas hari ini adalah afirmasi positif untuk pemain sepak
sepak bola profesional. Jadi harus bisa afirmasi positif dirinya sendiri. Sekarang kita bahas soal afirmasi positif untuk pemain sepak bola. Afirmasi positif untuk pemain sepak bola. Saya ulangi lagi, afirmasi positif untuk pemain sepak bola. Afirmasi positif adalah pernyataan yang menegaskan keyakinan dan tujuan seseorang. Bagi pemain sepak bola, afirmasi positif dapat menjadi alat yang ampuh untuk meningkatkan mental, kepercayaan diri, dan performa di lapangan. Oke, saya ulangi. Kita bahas kita berikut. Afirmasi positif adalah pernyataan yang menegaskan keyakinan dan tujuan seseorang. Nah, sekarang saya tanya, kalian yakin nggak bisa jadi pemain sepak bola profesional? Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin nggak bisa dapat tim? Yakin? Benar? Jangan ragu-ragu. Yakin? Enggak ya enggak? Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin? Jangan cuma ikut-ikutan, karena di sini judulnya pernyataan yang menegaskan keyakinan. Jadi kalian harus yakin. Kalau nggak yakin, ya nggak usah. Kalau pengen, ya harus yakin. Dan tujuan seseorang, keyakinan dan tujuan. Yakin bisa sampai ke sepak bola profesional, level profesional. Itu tujuan kalian kan? Kalian harus yakin di situ. Itu yang pertama. Yang berikutnya, bagi pemain sepak bola, afirmasi positif dapat menjadi alat yang ampuh. Ingat, alat yang ampuh untuk meningkatkan mental. Mungkin nggak tersorot kamera, tapi saya tahu pasti. Ketika timnas lawan Australia, ketika timnas lawan Korea menang itu, ketika timnas lawan Arab Saudi kemarin, ada afirmasi positif yang ditanamkan ke pemain-pemain. Siapa yang ngasih afirmasi positif? Yang mengajarkan itu Erick Thohir, Sintayong. Erick Thohir kita tahu dia pemain. Terakhir mungkin kalian kalau tahu ketika di locker room kaptennya J.I.J.S diafirmasi dirinya sehingga bisa mengafirmasi semua teman-temannya satu tim. Komunikasi, dia yakin, ayo kita bisa buat bangga negara, kita main buat siapa? Kita bisa, kita mampu. Ayo keluar dan kalahkan mereka. Itu salah satu contoh afirmasi positif. Pada akhirnya bisa nggak? Mampu nggak bersaing? Mampu kan? Itu mental. Dan akhirnya menumbuhkan yang kedua adalah kepercayaan diri. Jadi percaya diri itu nggak ada yang misalkan kayak itu, aku masuk aja udah besok menang. Kalau kamu udah afirmasinya negatif, itu afirmasi negatif. Kamu pasti nggak bakal bisa menang. Nggak bakal kamu bisa menang. Tapi kalau kamu afirmasi saya bisa lebih baik daripada dia, saya bisa kalahin dia. Kamu tanamkan terus berdoa sama Tuhan. Afirmasi positif, kamu pasti bisa kalahin dia. Nah itu dia, tubuhmu itu pintar. Ketika kamu afirmasi positif seperti itu, kamu nggak akan punya rasa capek. Yang tadinya tubuhmu ini biasa-biasa aja, itu bisa meningkat. Makanya terakhir, dan performa di lapangan. Jadi performa di lapangan itu didapat gak hanya dari latihan di lapangan, gak hanya didapat dari latihan gym. Itu memang meningkatkan performa di lapangan. Tapi ketika bertanding, yang meningkatkan performa di lapangan di sini adalah ketika bertanding. Salah satunya adalah gimana kalian bisa mengafirmasi diri kalian secara positif. Sugesti itu tadi, saya bisa.
saya bisa ngalahin dia. Seperti biasa aja. Ngalahin dia, saya bisa kalahkan dia. Itu contoh afirmasi yang positif. Kita bicara soal konteks sepak bola. Sampai sini ada pertanyaan. Paham gak yang maksudnya? Paham gak? Sekarang saya tanya Radit, contoh afirmasi negatif. Saya dapat contoh bagusnya afirmasi negatif. Ketika Radit main antar SP, yang kamu pikirkan pertama kali, kamu pasti menang, apa ya udah pasti kalah? Pasti kalah kan? Kenapa? Karena Radit tahu yang main sepak bola cuma dua anak, Radit sama Adi, yang lainnya nggak main sepak bola. Tapi karena Radit ini udah mengafirmasi dirinya secara negatif, mesti kalah ini, mesti kalah, mesti kalah. Pada akhirnya kalah beneran, capek nggak main bola? Capek ya? Berbeda urusan kalau walaupun saya cuma dua orang yang main sepak bola, saya pasti bisa main, saya pasti bisa main, saya pasti bisa main. Akan meningkatkan mentalitasmu, kepercayaan dirimu, akhirnya kata-kata yang kamu ucapkan positif ke teman-temanmu, ayo jangan mau kalah. Itu hasilnya pasti akan berbeda, ya enggak? Tapi kalau kamu dari awal udah kalah lagi, afirmasinya jadi negatif. Kasarnya kalian menghipnotis diri kalian sendiri itu secara negatif pada akhirnya. Jadi kalah benar. Aku nggak bisa dapetin kamu musim ini, sejak seorang nanti, sejak seorang nanti. Ya nggak dapet benar, karena afirmasinya udah negatif. Itu betapa pentingnya afirmasi positif. Paham ya di sini ya? Sebelum saya lanjut. Sekarang lanjut. Definisi afirmasi positif. Definisi itu arti afirmasi positif. Afirmasi positif adalah pernyataan yang menyatakan keinginan, tujuan, atau nilai-nilai positif yang ingin dicapai. Pernyataan ini diucapkan secara berulang-ulang dengan keyakinan dan penuh energi. Ingat, saya garis bawah ini. Pernyataan ini diucapkan secara berulang-ulang dengan keyakinan dan penuh energi. Kalau kalian contoh, ada bedanya nggak? Kalian lihat ada bedanya nggak? Misalnya saya bisa menang, terus saya menang. Atau saya bisa menang, beda nggak kira-kira? Rasanya di badan beda nggak? Itu energi bro. Saya bisa menang, saya bisa menang, saya bisa menang, saya bisa menang, saya kuat, saya bisa menang, saya kuat, saya kuat, saya kuat, saya kuat, saya kuat. Pasti menggebu-gebu. Saya ada yang ngomong di sini, itu terpancing emosi saya dengan itu, energi positif yang keluar, emosional saya yang keluar, emosi yang positif maksudnya. Memang benar-benar saya pinjamkan. Coba besok dilakukan, coba. Enggak cuma sekali, di sini saya tulis, diucapkan secara berulang-ulang dengan keyakinan dan penuh energi. Bukan terus kalian saya bisa menang, tapi ragu, nggak yakin bisa menang nggak kira-kira? Nggak bisa. Kalau kalian penuh keraguan nggak bisa. Makanya ketika berproses menjadi pemain sepak bola profesional, kalian nggak boleh ada keraguan sedikit pun ketika latihan, ketika capek, ketika di rumah, ketika belajar. Isu nggak dia besok di teko, aku ingin Persija isu nggak dia? Itu keraguan bro. Kalau kalian mulai ragu, ada energi yang menghilang, akan ada pengurangan kualitas di diri kalian. Rugi gak? Rugi. Tapi kalian harus yakin, saya bisa sampai Persija, saya bisa main di Persija, saya bisa main di Persija, saya bisa main di Persija. Akhirnya apa? Kalian akan berpikir, saya harus berproses, saya harus kerja keras, saya harus kerja cerdas supaya saya bisa sampai ke main di Persija. Itu contohnya.